7 orang pengancam Paus Fransiskus di media sosial ditangkap oleh Densus 88. Untuk para pengancam, lu semua terkena dampak dari omongan lu di media sosial yang gak lu kontrol. Teruntuk Bapak Alfian Tanjung, ya, sebenarnya gak boleh memaki-maki begitu. Gak usah mencaci maki, menghujat, gak usah, ngapain. Semakin menampakkan kualitas kadar diri Anda itu rendah, ya. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Nah, kalian pasti sudah tahu dong siapa bapak yang ada di layar sekarang ini. Dia ini seorang ustadz, yaitu Alfian Tanjung. Bapak ini dalam beberapa hari yang lalu, gara-gara kedatangan Paus di Indonesia, akhirnya dia membuat konten, dia membuat video, dan dia menyampaikan keresahannya. Bagi dia, kedatangan Paus ini menjadi keresahan dan memecah belah umat beragama. Dan bagi dia juga, pimpinan atau pemimpin dari agama Islam harus bertindak, para pimpinan agama Islam, untuk menolak bapak ini. Tapi faktanya tidak. Oleh sebab itu, dalam video yang akan kita reaction kali ini, karena video ini cukup heboh di TikTok dan juga tentu di beberapa media sosial yang lainnya, ada banyak orang yang tidak setuju. Bagaimana mereka menolak atau bagaimana tanggapan mereka tentang Bapak Alfian ini? Mari kita langsung aja saksikan videonya sampai selesai. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Sekali lagi, memang alam semesta ini sayang sama aku, ya kan, tengok aku nangis-nangis kayak gini langsung dikasih tunjuk lagi. Alfian Tanjung, di ajaran Islam kami sering bertukaran istri. Dan aku bilang, jangan-jangan wah ini anggota satanik ini. Di mana-mana nggak ada orang bertukaran istri selain anggota satanik, ya kan? Aku bilang sama kau ya, Tanjung, ya. Tadi di video saya sebelumnya saya berpikir, jangan-jangan kau salah satu oknum. Terus tiba-tiba ada video kayak begini yang kayak menyatakan bahwa benar kau tuh jangan-jangan salah satu anggota. Setahu saya di Islam nggak ada yang kayak begini. Kau bukan Islam, kau satanik kau. Kok ada ya tokoh agama modelan begini? Bukannya senang sama kedatangan Paus Fransiskus yang membawa semangat toleransi, dia malah sebel. Namanya Ustadz Alfian Tanjung. Pernyataan ini dia sampaikan di YouTube channel pribadinya pada 4 September lalu. Dengan arogannya, Alfian menyerukan Paus seharusnya nggak memberi ceramah di Masjid Istiqlal. Alfian bahkan bilang Paus seharusnya diblok dan dideportasi. Menurutnya, Paus harus segera pulang karena kehadirannya nggak melahirkan kerukunan, tapi keresahan. Dia minta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif. Alfian juga menuduh Paus menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. Kurang ajar lu di kampung orang, ujar Alfian dengan arogan. Nggak tahu diri, katanya lagi. Ternyata ada lagi nih pernyataan kontroversial si Alfian soal kedatangan Paus. Dia menuduh kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi. Menurut dia, sejak lama Indonesia memang akan dikristenkan. Kedatangan Paus saat ini adalah bagian dari rencana besar itu. Kacau banget nih Alfian. Tapi nggak heran sih dia ngomong gitu. Alfian ini emang orang bermasalah. Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang dekat Jokowi sebagai komunis. Dia bahkan menuduh pihak Istana Kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam. Alfian juga pernah nuduh organisasi pemuda NU GP Ansor terafiliasi dengan PKI. Parahnya, dia pernah minta agar organisasi terlarang HTI dipulihkan, plus khilafah ditegakkan kalau Anies Baswedan jadi presiden. Ya gitu deh rekam jejak Alfian. Yuk beragama dengan akal sehat. Kok ada ya?
7 orang pengancam Paus Fransiskus di media sosial ditangkap oleh Densus 88. Untuk para pengancam, lu semua terkena dampak dari omongan lu di media sosial yang gak lu kontrol. Untuk Densus 88, terima kasih telah menjaga kunjungan Paus Fransiskus. Tuhan memberkati Densus 88 dan Kepolisian Indonesia. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi. Oh my god, sumpah demi apa kalau beliau ini seorang ustadz? Sumpah ya, gue tuh shock banget ngedengerin statement yang keluar dari mulut beliau. Soalnya bertolak belakang banget gitu sama pemuka-pemuka agama lainnya. Lu lihat deh ini. Gue nggak tahu ini ustadz namanya siapa, yang jelas gue benar-benar speechless banget ngelihat momen ini. Bener-bener sweet moment, toleransinya itu dapet banget, gue hampir mau nangis ya Tuhan. Nah kalau yang ini gue tahu ini Habib Jafar. Astagfirullah ya Allah, puji Tuhan, ini tuh bener-bener the real toleransi antar umat beragama. Enggak kayak yang ini julid. Gue tuh kadang-kadang bingung ya, syaratnya untuk dipanggil ustadz tuh apa sih? Kalau gara-gara pakai peci nih ya, misalnya nih, gara-gara pakai peci dipanggil ustadz, narapidana sama tersangka juga suka ngedadak-dadak jadi pakai peci dong kalau lagi di pengadilan. Sekali lagi, untuk Paus yang Baru-baru ini Ustadz Alfian Tanjung ngamuk-ngamuk teman-teman di YouTube-nya gara-gara Paus Fransiskus datang ke Jakarta, katanya bikin resah dan minta Paus dideportasi. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan tutup. Padahal nih ya, kedatangan Paus Fransiskus ini justru buat dialog agama, antar agama, bareng Imam Besar Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar. Nggak ada tuh kerusuhan yang digembor-gemborin, mereka malah nunjukin contoh harmonis toleransi, Pak. Jadi siapa yang bikin resah sebenarnya sih? Nah, kalau kita gali lebih dalam, Ustadz ini nyerang Paus Fransiskus yang datang dengan niat baik. Tapi gimana respon Nasaruddin Umar? Imam besar kita ini malah cium kepala Paus 2 kali. Dan Paus Fransiskus pun balikin dengan cium tangan imam besar 2 kali juga. Respect bro, itu bukan cuma soal persaudaraan. Jadi yang mau dicari sebenarnya apa Pak Ustadz? Bukannya kita semua harusnya belajar dari sikap hormat dan kasih mereka berdua. Sekelas Ustadz malah memanas-manaskan situasi dengan narasi yang nggak jelas, yang ujung-ujungnya cuma bikin polarisasi masyarakat. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Baru-baru ini Ustadz Alfian Tanjung ngamuk-ngamuk teman-teman di Bang, apa bener? Pas Paus lagi ceramah, nanti azan gak ada suaranya. Menarik nih. Paus Fransiskus lagi di Indonesia sebagai simbol persahabatan antar umat beragama. Viral banget karena beliau gak mau bermewah-mewahan. Dijemputnya aja naik Innova. Beda sama rakyat kita yang katanya pada naik jet pribadi. Nah, ternyata ada berita ini nih. Kementerian Agama imbau televisi siarkan azan maghrib pakai running text saat misa Paus di GBK. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti pas Paus lagi ceramah, TV yang nyiarin secara langsung ceramah itu nggak nunjukin jeda azan. Karena kalau acara biasa, pas azan semua acara berhenti kan, nunjukin azan dulu. Nah ini azannya cuma kayak notif aja di bawah TV, nggak ada jeda azan kayak biasa. Kenapa begini? Apakah karena azannya kita udah hafal? Bukan nih, ini dilakukan sebagai bentuk toleransi dan menghargai acara misa yang dipimpin sama Paus. Karena beliau pemimpin tertinggi umat Katolik. Dan ini cuma himbauan dari pemerintah, bukan hukum mutlak, bukan larangan buat azan juga. Jangan sampai salah paham, masjid mah tetap azan, nggak usah khawatir. Cuma TV yang lagi nayangin Paus aja, biar siarannya nggak kepotong. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kau. Bang, apa benar? Tangannya lembut. Tangan? 2 kali. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali, mau foto lagi katanya. Oh, you want to take a picture again? Oh iya, saya bilang. Nah, akhirnya di tangan kirinya saya salaman. Dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik
mempunyai imam besar sebagai Paus Fransiskus karena welas asih dan kelihatan sejuk orangnya. Jadi kita harapkan imam besar di Indonesia yang Muslim juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Paus Fransiskus itu. Tangannya lembut. Satu GBK heboh. Yesus hadir pas misa bersama Paus Fransiskus. Siapa yang sama kayak saya? Walaupun sudah lockout lama ya, mungkin saya ini anak domba yang hilang, saya pun tidak menyangkal itu. Tapi ya sudahlah ya, kita hidup masing-masing ada pilihan. Yang penting kita tidak pernah berbuat jahat sama orang gitu kan. Siapa yang sama saya? Hari ini kayaknya banyak tuh berseliweran video di GBK kemarin. 1 kali swipe, 2 kali swipe, keluar air mata dengan sendirinya. Siapa yang teruntuk Bapak Alfian Tanjung ya, sebenarnya nggak boleh memaki-maki begitu, nggak usah mencaci maki, menghujat, nggak usah ngapain, semakin menampakkan kualitas kadar diri Anda itu rendah ya, mau memblokir orang, bilang orang apa goblok segala, ada satu sebenarnya ya. Kenapa satanik itu selalu mengejar orang Katolik? Bukan saya bilang Bapak Alfian satanik, bukan. Kenapa? Jawab sendiri yang ngerti. Jadi siapa Bapak Alfian ini? Jangan-jangan salah satu oknum satanik. Kita kagak tahu kenapa dia sampai sebenci itu. Mohon maaf Bapak Alfian. Sekali lagi, untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Nah teman-teman, itulah dia Ustadz Alfian Tanjung setelah ia memfitnah dan menuduh Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Ia mengklaim bahwa tujuan Paus memperkuat kristenisasi di Indonesia, dan oleh karena tuduhan-tuduhannya yang banyak dia lontarkan terhadap Paus, maka netizen Muslim sendiri menghujat dia dan memberikan komentar terkait dengan Ustadz Ngalor Ngidul ini. Nah, tuduhan Ustadz Alfian Tanjung ini, yang pertama, ia mengungkapkan bahwa tujuan Paus datang ke Indonesia memperkuat kristenisasi, atau dengan kata lain memperkuat tadan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Alfian Tanjung menuduh bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia telah membuat gaduh dan mengatur-ngatur tuan rumah, dengan kata lain mengatur-ngatur para pemimpin negara dan lain sebagainya ya. Dan yang ketiga, tuduhan Alfian Tanjung kepada Paus Fransiskus, yaitu ia mengatakan bahwa Paus Fransiskus tidak suka azan, makanya azan itu dilakukan dengan melalui running text. Tuduhan Ustadz Alfian Tanjung ini sungguh sangat keji, saudara ya, sungguh sangat keji. Teman-teman, Ustadz ini salah satu Ustadz yang paling kurang ajar. Saya mau katakan, Ustadz paling kurang ajar. Dia menuduh Paus Fransiskus dengan tidak-tidak, saudara.
Ya, nah teman-teman, perlu Anda pahami bahwa kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia bukan mengkristenisasi Indonesia, bukan membawa agama, bukan menyebarkan agama, tetapi Paus datang ke Indonesia, diundang oleh negara, dan kedatangannya ini adalah merupakan tamu negara. Itulah sebabnya pemimpin negara, yaitu Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, mereka menyambut baik di dalam istana negara. Ya, Paus petinggi negara di Vatikan. Kalau kita membaca sejarah bahwa salah satu negara Vatikan yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi manusia yang satu ini, Ustadz Alfian Tanjung ini, sungguh sangat keterlaluan. Ia menuduh Paus Fransiskus dengan tidak berdasar sama sekali. Itulah sebabnya para netizen dan juga dari kalangan umat Islam sendiri mengomentari dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Menuduh Paus tidak suka azan dan tujuannya memperkuat kristenisasi dan kemudian membuat gaduh situasi. Ini sungguh sangat menyedihkan pernyataan Anda. Yang narasi Anda adalah narasi yang tidak berdasar. Narasi Anda adalah narasi yang membuat bangsa ini terpecah belah. Dan harapan saya, Ustadz ini harus diciduk. Mengapa? Karena saya melihat otak manusia ini adalah otak teololis, ya, otak teololis. Bahkan jangan-jangan ia adalah seorang pemimpin dari ketujuh para teololis yang ditangkap oleh Densus 88. Dalam hal ini, bravo untuk Densus 88 sudah melakukan yang terbaik di dalam menjaga dan memelihara kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Ya, saya berharap pihak kepolisian secepatnya diciduk manusia yang satu ini dan diperiksa apakah mental warsa atau tidak. Sebab saya melihat pernyataan-pernyataan di media sosial, bahkan di akun media sosialnya, sungguh sangat mengerikan, saudara, dan berbahaya bagi kami, bagi saya, umat Kristiani di Indonesia. Dan perlu kita harus menyuarakan ini supaya pihak kepolisian menghentikan manusia ini, merusak citra diri bangsa, dan terlebih merusak kerukunan antara umat beragama. Kedatangan Paus menunjukkan satu kedamaian antar umat beragama, bukan hanya datang kepada Katolik saja, tetapi datang kepada saudara saya agama Islam. Jadi oleh sebab itu, narasi yang diungkapkan oleh Ustadz Alfian Tanjung merupakan narasi konyol dan kocak dan tidak ada gunanya. Ya, jadi jelas apa yang disampaikan oleh Armando di dalam video saya. Adi Armando mengungkapkan bahwa Ustadz ini yang pertama adalah Ustadz yang bermasalah. Ya, saya kurang tahu apa masalahnya, kejiwaan atau apa, tapi yang jelas ia sedang bermasalah. Dan kedua, ia sangat hate dan benci terhadap kekristenan. Dan yang ketiga, Ustadz Alfian Tanjung ini pernah dipenjara karena ujaran kebencian. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara membawa pelayanan kita yang akan kita lakukan ke daerah Sumatera. Kita berangkat nanti hari Selasa atau hari Rabu Bapak Ibu, mulai dari Lampung sampai ke Palembang dan juga ke Padang. Bapak Ibu buatlah doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga, dan tentunya banyak orang mendengarkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Di mana kita umat manusia diselamatkan di dalam nama Yesus, karena semua kuasa itu ada di dalam tangan Dia.
Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang punya kuasa seperti Yesus, Bapak Ibu. Makanya dia bukan sekedar nabi. Yesus itu bukan sekedar rasul. Yesus itu bukan sekedar utusan yang sering diperdengarkan oleh kawan-kawan kita dari seberang. Nah, saudaraku, yang ketiga, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cuplikan video di awal tadi. Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan seharusnya Bapak Ibu, orang-orang yang mencoba untuk memecah belah bangsa dan negara kita, polisi harus bertindak cepat. Ya, harus tegas terhadap roh-roh orang yang ingin memecah belah bangsa dan negara kita. Nah, seperti orang-orang tertentu di bangsa dan negara ini, Bapak Ibu, yang punya pikiran sempit, yang menuduh dan yang memfitnah Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk mengkristenkan, untuk mengkatolikkan, bahkan dia meminta supaya Bapak Paus Fransiskus dideportasi. Nah, ini orang-orang yang mencoba untuk memecah belah antar umat beragama. Jadi polisi harus bertindak tegas. Nah, ini adalah suatu fitnah yang sangat keji, ya. Satu fitnah yang sangat keji. Apakah orang tersebut tidak tahu? Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahaya, ya. Fitnah itu sangat membahayakan dan sangat berbahaya. Berbahaya bagi banyak orang. Sementara sering saya sampaikan dan kita harus ulang-ulang bahwa Bapak Paus Fransiskus tidak pernah mengkatolikan orang, apalagi mengkristenkan orang. Bapak Paus Fransiskus, beliau selalu mencerminkan karakter yang baik, pribadi yang baik, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Ya, kita lihat saja setingkat Bapak Paus datang ke Indonesia ini bagaimana, jam tangan yang beliau pakai itu bagaimana, dan banyak orang komentar bagaimana kesederhanaan Bapak Paus Fransiskus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Shalom alaikum bishim habasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasya. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih.